Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babul libas, bab seputar pakaian, halaman 228. Ini disimpan di sini, wallahu alam ya. Dipisahkan dari bab makanan minuman, biasanya bersambung dengan bab makanan minuman. Kemungkinan besar karena ini terkait dengan bab sholat ya. Di bab sholat kan dibahas panjang lebar seputar menutup aurat ya. Syarat bagian dari syarat sholat itu berpakaian yang menutup aurat, dan sudah dibahas di pembahasan sebelumnya di bab sholat ya, bahwa pakaian yang menutup aurat itu bagi perempuan menutup kepala, tubuh, dan bagian bawahnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian kalau laki-laki itu harus dari bahu sampai ke kaki. Tapi kalau memang kainnya terbatas, kata Nabi cukup bersarung saja. Artinya memang yang wajib ditutup itu dari pinggang ke bawah ya. Nah, bawahnya sampai mana? Hadis-hadis itu menjelaskan ila nisfis saqaini, sampai setengah betis ya. Kemudian di dalam bab tentang pakaian menutup aurat, di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menulis beberapa hadis secara mu'allaq, yang mu'allaq dan yang musnad. Yang musnad itu yang bersanad, yang mu'allaq itu yang tidak bersanad ke Bukhari, tapi Imam Bukhari mengutip dari yang lainnya. Yang bersanad itu disebutkan Nabi pernah menyingkap pahanya ketika Nabi berperang berkuda. Terlihat pahanya oleh Anas bin Malik, bahkan sampai sempat bersentuhan di kerumunan pasukan berkuda itu. Tapi ada juga hadis-hadis mu'allaq yang Imam Bukhari tulis di dalam kitab Sahihnya. Hadis-hadisnya memang dhaif, cuma saling menguatkan, di mana Nabi SAW menegaskan bahwa paha laki-laki itu aurat. Kata Imam Bukhari, wa haditsu ajhad ahwatu. Hadis ajhad yang menjelaskan tentang paha laki-laki aurat itu lebih hati-hati. Ahwatu itu dari ihtiyat. Maka dari itu para ulama menjelaskan pakaian wajib yang harus dipakai oleh laki-laki itu dari pinggang sampai lutut ya. Idealnya sampai setengah betis, dan boleh sampai 2 mata kaki, jangan lebih dari 2 mata kaki. Yang lebih dari 2 mata kaki itu kata Nabi finnar ya. Finnarnya kalau sombong haram, kalau tidak sombong makruh ya.
Nabi menyebutkan sombong, tapi dalam riwayat yang lain ketika ada sahabat ditanya oleh Nabi, kenapa kamu isbal? Hadis-hadisnya di website At-Taubah ada banyak. Ini juga saya lupa ya, saya sudah pernah nulis ada berpakaian, tapi susah cari filenya ya. Di website At-Taubah juga banyak ya, bahwa ketika Nabi tanya kenapa kamu sampai melebihi 2 mata kaki? Saya bukan karena sombong, tapi karena betis saya kecil, malu betis terlihat teh cenah gitu. Tapi kata Nabi SAW, irfa, angkat celana kamu atau sarung kamu, fa innal isbal minal makhilah, karena isbal itu termasuk sombong. Jadi meski tidak ada niat sombong, tapi tasabuh dengan orang-orang sombong. Maka dari itu para ulama khususnya di mazhab Syafi'i, isbal itu meski tidak sombong makruh. Memang kalau sampai jatuh haram tidak, karena semua hadis yang menjelaskan isbal haram yang melebihi 2 mata kaki itu semuanya pakai khuyala minal makhilah, karena sombong. Cuma kalau kita pakai pakaian begitu meski tidak dengan niat sombong, itu menyerupai orang sombong. Menyerupai orang sombong itu jelek ya, jelek itu bahasanya makruh. Meski tidak sampai jatuh haram, jatuh berdosa, tapi sebaiknya ditinggalkan. Dengan ditinggalkan kita sudah ikut sunnah Nabi, karena Nabi membatasi sampai 2 mata kaki ya. Hadis-hadisnya banyak, termasuk yang terkenal hadis Abu Bakar As-Siddiq, ya Nabi, ini celana saya melorot kecuali kalau saya pegang. Jadi lamun balangah ya, kalau sedang tidak konsentrasi lalu dilepas, merosot lagi cina. Jadi melebihi 2 mata kaki kecuali kalau saya pegang ya, disingsatkeun gitu tah. Maka kata Nabi SAW, innaka lantasna minal khuyala ya, kamu tidak melakukannya sebagai bagian dari orang-orang yang sombong ya. Innaka mimman lam tasna khuyala, saya lupa lagi redaksinya. Kamu tidak termasuk yang sombong. Kenapa Nabi menyebut Abu Bakar tidak termasuk yang sombong? Iya, karena Abu Bakar tidak sengaja dan dicecepeng ya. Jadi merosotnya itu tidak sengaja, jadi tidak divonis sombong. Nah ini yang disengaja menyerupai orang sombong, itu hukumnya makruh. Kalau perempuan semua ya, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu harus ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Meski nanti ada ikhtilaf di kaos kaki ya. Memang hadis yang menegaskan memerintah kaos kaki tidak ada. Kata Nabi sendiri cukup menutupi bagian atas kaki ya. Jadi bagian bawah tidak tertutup tidak apa-apa. Hanya tentu ijtihad ulama yang memahami umum bahwa yang dikecualikan oleh Nabi hanya wajah dan 2 telapak tangan, berarti ibu-ibu juga harus pakai kaos kaki. Hanya sedikit toleran lah ya. Kita tidak perlu keras kepada orang yang belum menerima, ibu-ibu yang belum bersedia untuk berkaos kaki ya. Karena memang meski kaos kaki zaman Nabi ada, tapi perintah langsungnya tidak ada. Itu hanya fikih dari kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian sisanya adalah hadis-hadis yang ditulis di sini ya.
Yang pertama dari Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna pasti akan ada min ummati dari umatku aqwamun beberapa orang yastahilluna yang menghalalkan al-hirra cinah wal harir dan sutra. Ini lebih jelasnya kita baca dulu secara keseluruhan. Kemudian wa an Hudzaifah radhiyallahu anha qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nasroba fi aniyatid dzahabi wal fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum pakai wadah dari emas dan perak. Wa anna kula fiha juga tidak boleh makan pakai emas dan perak, berarti piring ya atau apapun ya. Wan lubsil harir wa dibaj juga tidak boleh memakai harir itu sutra tipis, wa dibaj sutra yang tebal ya. Saya bukan pakar perkainan ya, jadi mungkin bapak-bapak lebih tahu nukuma sutra tipis sutra tebal di Cigonewah merenya seueur. Wa anajlisa alaihi dan tidak boleh juga duduk di atasnya. Jadi dijadikan tikar, karpet, bantal, jok itu enggak boleh. Kemudian wa an Umar radhiyallahu an qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai sutra illa maudi'a isba'aini kecuali seukuran 2 jari. 2 jari teh sakumaha atunya 2 cm lah. Au thalathin atau 3 cm au arba'in atau 4 cm. Jadi kalau sedikit tambahan tidak utuh sutra itu boleh. Tapi nanti dijelaskan di yang agak ke akhir. Ini larangan semuanya berlaku buat bapak-bapak, tidak berlaku buat ibu-ibu, ya termasuk emas. Tak kalau emas perak sebagai perhiasan haram buat bapak-bapak, ibu-ibu tidak. Tapi kalau tadi makan dan minum pakai wadah emas perak itu berlaku buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Para ulama menjelaskan kenapa buat laki-laki tidak boleh, karena memang itu pakaian perempuan gitu ya. Jadi emas, perak, kemudian sutra itu pakaian perempuan. Jadi kalau dipakai oleh bapak berarti bapak menyerupai perempuan gitu. Hikmahnya itu. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibni Auf, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf wa Zubair dan Zubair bin Al-Awwam fi qamisil harir, memakai baju sutra. Qamis ini baju atasan ya, gamis. Fi safarin ketika safar, min hakkatin kanat bihima, karena penyakit kudis yang menimpa mereka. Kata para ulama karena dingin ya, kudis mun panas beuki ateul ya, beuki menyebar kesang ban. Tapi kalau pakai sutra dingin. Jadi ini jadi dalil bahwa laki-laki pakai sutra sebagai kedaruratan ya, kedaruratannya misalkan karena agar tidak panas, ada alergi kulit, itu dibolehkan ya. Kalau tadi boleh hanya sebagai sambungan, kalau utuh nggak boleh ya. Wa an Aliyin radhiyallahu an qala kasanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara.
Nabi SAW memberi aku pakaian hullah. Hullah itu kain yang panjang, siaro dari siaro. Fakhrajtu fiha, lalu aku pakai dan keluar pakai kain itu. Fara'aitul ghadaba fi wajhihi, lalu aku melihat kemarahan pada wajah Nabi SAW. Fasyaqaqtuha baina nisa'i, lalu aku pun membagi-bagikannya di antara perempuan-perempuan yang ada di rumahku. Dalam riwayat lain kepada Fawatim. Fawatim itu yang namanya Fatimah. Di antaranya istri Ali tentu Fatimah putri Nabi, dan Fatimah lainnya yang ada di rumah Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat lain Ali pernah bertanya, Anda memberikan kepadaku, Anda marah, jadi apa maksudnya? Saya berikan kepada kamu bukan untuk kamu pakai, tapi untuk kamu bagikan buat perempuan yang ada di rumahmu, gitu. Jadi ini menegaskan bahwa sutra itu haram bagi laki-laki tapi halal bagi perempuan. Wa Nabi Musa radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol uhilla adz-dzahabu wal harir li inathi ummati, dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan umatku. Tentunya yang dimaksud emas di sini perhiasan, ya. Kalau emas sebagai simpanan bapak-bapak juga boleh, ya. Dinar sampai 20 dinar kata Nabi kan dikeluarkan zakatnya 2,5%, setengah dinar itu menunjukkan berarti boleh, ya. Bapak-bapak punya emas dinar atau batangan, emas keping, emas batangan, tapi sebagai simpanan bukan sebagai perhiasan. Yang dimaksud dihalalkan emas dan sutra untuk kaum perempuan umatku, wa hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan buat laki-lakinya, itu maksudnya perhiasan dan yang dipakai, ya. Tapi dikecualikan tadi wadah emas dan perak, mau laki-laki mau perempuan hukumnya haram. Sudah kita bahas dalam pembahasan wadah bahwa itu tidak boleh karena nanti kita akan dikucurkan api ke dalam perut kita dan tenggorokan kita, ya. Apinya api neraka lagi. Berikutnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, idza an'ama, apabila dia memberi nikmat ala abdin, kepada seorang hamba, an yaro, dia melihat atharo ni'matihi, bekas nikmatnya, alaihi, kepadanya. Rawahul Baihaqi, riwayat Al Baihaqi. Ini maksudnya kita berpakaian sesuai standar kenikmatan yang kita terima, ya. Bapak yang nikmatnya banyak, silakan, ya, sesuai standar kenikmatan bapak-bapak. Yang standar kenikmatannya sedikit, silakan juga, ya, itu disesuaikan dengan standar kenikmatan yang sedikit. Bukan berarti, memang ini hadis ini ditujukan ke seorang sahabat yang pakai pakaian lusuh. Nabi tanya, bukankah punya pakaian yang lebih baik? Ada, tapi dia bermaksud untuk tawadu, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menegur dengan hadis ini, nggak boleh. Kalau memang punya, pakai saja, ya, pakai saja, nggak usah disimpan, dipakai yang lusuh, yang jelek, kan. Di dalam hadis yang lain kata Nabi, iyyaka wal bazadzah, jauhi oleh kamu al bazadzah, menghinakan diri, ya.
Kalau memang kita punya pakaian yang layak, pakai. Nggak usah kemudian pakai pakaian yang butut, yang lusuh, ya. Dengan beralasan Nabi juga wafat memakai baju yang kainnya kasar. Nabi juga tidurnya di atas hamparan yang kasar. Iya, karena memang standar kenikmatan Nabi seperti itu, ya. Karena memang di zaman itu zaman perang, zaman Urid, masih banyak fakir miskin. Harta lebih yang Nabi miliki, Nabi banyak membagikannya, tapi Nabi tetap dikasih jas merah khullah hamro, Nabi pakai buat Jumatan terutama. Nabi ada yang ngasih baju bagus, Nabi pakai, ya. Jadi Nabi baju bagus ada, baju yang biasa standar kenikmatan Nabi ada. Ketika saatnya pakai yang bagus, tapi aku dipakai tuluy nu eta, ya. Ketika saatnya pakai pakaian yang agak lusuh, pakai, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak benar orang miskin banyak gayanya, orang kaya juga memiskinan, ya. Memang kita tahu, ya, dalam sejarah Pak Nasir itu dilantik jadi Perdana Menteri pakai jas tambalan. Terkenal itu kan. Ya, karena memang konteksnya zaman itu begitu, ke zaman perang. Tukang ngaput jasna ge duka aya duka eueuh. Baheula mah hese pan, kudu ka alun-alun cenah yang ngaput jas teh, mahal lagi. Lama lagi, ya, nggak kayak sekarang bisa cepet bikin jas. Jadi ya karena standarnya begitu, tapi kesininya kita tahu bagaimana penampilan Pak Nasir rahimahullah, ya. Tidak berarti selalu beliau pakai jas tambalan, ya. Kalau memang punya pakaian yang layak seukuran kekayaan Bapak, pakai saja, nggak usah memiskin-miskinkan diri. Sebaliknya anu miskinnya sesuai standar nawe teu kudu nya ngabeunghar-beunghar maneh, miskin banyak gaya teh nya BPJS beungeut pas-pasan terus maka itu ari ye sosialita cenah gitu. Nah, jadi begitu juga jangan, ya. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang Nabi ajarkan di dalam bab adab nanti. Kita diajarkan kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Tidak boleh berlebihan dan sombong. Standar berlebihannya ya sesuai kita, ya. Kalau Bapak beli baju 500.000 memang standarnya begitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bagi saya lebar gitu, berlebihan, ya. Bagi sebagian orang, ya punten, ya, bukan bermaksud kami merendahkan. Saya kalau ke daerah, guru saya bilang bari mawa baju jeung calana nugis jarang dipakai. Di lembur mah teh cenah atoh gitu. Tentu tidak bermaksud micunnya. Dan memang jarang dipakai, bukan tidak dipakai. Betul itu, ya. Ada baju yang saya juga udah lupa lagi, tapi dipakai resmi ke undangan. Anu ku urang mah gitunya biasa-biasa. Jadi bagi mereka baju kita yang biasa-biasa dianggap istimewa, ya, dipakai ke hajatan, ke undangan, gitu. Jadi ini ukuran sombong, ukuran berlebihan kembali kepada standar masing-masing. Memang kita tahu, ya, Nabi termasuk Ali jadi khalifah pakai baju tambal-tambalan. Ditegur oleh rakyatnya, kata Ali, ya nggak apa-apa, memang saya punyanya begini dan ini lebih menjadikan saya tawadu, ya. Dakaraos tuh Pak pakai baju bagus dan pakai baju biasa-biasa kan hatena beda. Sama seperti pakai motor, piragi nginjem pakai PCX sudah beda karasana. Dengan pakai motor yang biasa-biasa, ya. Saya dijemput pakai Pajero Sport sudah beda karasana.
asa kumaha we najan batur gitu, asa gagah gitu. Nah itu yang haramnya itu kita berpakaian ada unsur itunya. Jadi sebetulnya di hati bukan di nggak usah lebay lah, nu miskin teu kudu lebay bebeungharan ya, yang kaya juga jangan lebay memiskinan, sesuai standar masing-masing. Jadi Allah mencintai kalau dia memberikan nikmat kepada hambanya, nah nikmatnya itu dipakai gitu, bukan ditelantarkan. Jadi syukur nikmat. Kemudian hadis berikutnya dari Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiyyi, melarang memakai baju pakaian sutra, wal muasfar. Ini salah terjemah ya, bukan dicelup kuning, dicelup merah. Kalau celup kuning mah za'faron. Wa Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala ra'a alayyan nabi sallallahu alaihi wasallam thawbaini muasfaraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku memakai dua baju, maksudnya atasan dan bawahan. Muasfaro ini yang dicelup dengan usfur warna merah. Faqala, lalu kata Nabi, ummuka amaratka bihadza, ibumu yang menyuruh kamu pakai baju ini ya. Dalam riwayat lain kata Nabi, hilangkan atau celup warnanya dengan warna yang lain. Ada lagi ahrika, bakar cenah. Nah terkait ini ada banyak diskusi ya, panjang lebar. Di antaranya Nabi pernah pakai hullah hamro ketika Jumatan, khutbah Jumat, pakai jas merah ya. Tapi kayak istilah napa jas merah ti Bung Karno. Jadi itu bukti bahwa Nabi pakai baju merah. Maka ya setelah saya baca juga pernah dalam kajian online yang lain pernah saya sampaikan rinciannya. Intinya begini, yang dilarang itu yang memang dominan atau sepenuhnya warna merah, baik baju atau celana. Ari kitu mah merahnya merah hullah hamro itu Pak, merahnya campur hitam. Ya, jadi kemerah-merahan atau ada motif-motif hitam ya. Maka itu dibolehkan. Jadi yang dilarang itu yang memang ngageblek warna merah. Maka dari itu jarang kita temukan ya umat Islam memilih warna merah ya. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi melarang masjid, ada di fiqhus sunnah, jangan memakai warna merah, jangan memakai warna kuning. Kata Nabi pakai warna hijau ya. Makanya karpet yang warna hijau harganya lebih mahal. Saya tahunya dari tukang nah cete warna hijau cete lebih mahal kok. Duh kada cenah lobana nu meuliteun warna hijau jadi mahal cenah. Nah ini yang murah ini. Ini gimana nih merahnya? Ini mah merahnya udah campuran ya. Campuran. Jadi boleh yang merah campuran itu. Yang enggak boleh itu yang merah ngageblek merah. Ya dominan merah enggak boleh ya. Harus ada campuran warna lain atau motif lain. Tekedah disebatkeun Pak Haji tekedah ya. Ya nuju online ya. Termasuk yang za'faron. Za'faron itu yang warna kuning, kuningnya kuning dominan. Tekedah disebutkan Pak Haji. Nuju online ya. Jadi kalau ada motif-motif lain kuning kayak Pak Hajinya, kuningnya ada coklat nggak apa-apa. Ini Pak Haji juga. Tapi kalau kuning ngogeblek gue kuning ya. Tekedah disebutkan seragam mana tekedah. Maka itu nggak boleh ya. Kecuali damkar ya. Damkar mah alasannya ngarah caang dan bukan pakaian kan, itu mah seragam. Dan mungkin dipakai sehari-hari. Kemudian yang terakhir dari
Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia pernah mengeluarkan jubah fufah yang ditambal disambung, al-jaibi saku itu daerah dada ya, wal kummain ini telapak tangan, lingkar telapak tangan, kumain pergelangan, wal farjain berarti ini selangkangan ya, bidibaj dengan sutra tebal. Jadi artinya Nabi pun ada pakaiannya disambung dengan sutra, dan itu boleh. Yang nggak boleh itu sutra yang utuh ngegeblek, nggak boleh. Kalau dikit-dikit kan tadi juga 2 cm, 3 cm, 4 cm mah nggak apa-apa ya, sebagai tambalan variasinya, motifnya. Rawahu Abu Dawud wa aslu fi Muslim wa zada kanat inda Aisyah hatta kubidot. Semula jubah itu ada di Aisyah sampai Aisyah meninggal dunia. Kan Aisyah ini adiknya Asma ya. Faqabatuha, ketika Aisyah meninggal dunia maka aku ambil jubah Rasulullah ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sering memakainya. Tuh, jadi Nabi juga pakai jas ya, jubah yang ada motif-motif pakai sutra. Jujuk saha Nabi selalu pakai pakaian lusuh? Ya tergantung kesempatannya saja. Ketika bagiannya pakai pakaian ini pakai jas pakai. Fanahnu nagsiluha, kami selalu mencucinya lil mardo, untuk orang-orang yang sakit, yustasfa biha, dipakai pengobatan. Pengobatan gimana? Iya, jubah Rasul itu kan berkah. Ya, tabaruk ini. Tabaruk dengan jubah Rasulullah. Orang yang sakit dipakaikan jubah Rasulullah itu sering sembuh karena berkah Rasulullahnya. Ini yang seringnya beberapa kali saya singgung, ada perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Kalau mazhab Syafi'i, sebagiannya juga di mazhab Syafi'i memahami bahwa ini berlaku juga bagi wali-wali Allah, orang-orang soleh, pewaris para nabi. Makanya yang saya tahu ya, saya dulu pernah beli buku-buku tentang habaib. Itu Habib mana, semua peninggalannya itu diabadikan, kopiahnya, bajunya. Bagi orang yang mau memakainya itu dikenakan sedekah, infak. Ya. Kenapa? Tabaruk, air sumurnya, ya, jubahnya, sendalnya, itu paboro-boro. Ya. Kenapa? Karena bagi mereka wali Allah, apalagi ini Habib, itu bisa menyembuhkan peninggalan-peninggalannya itu. Tapi saya pribadi ikut madhab yang bertentangan dengan yang ini. Saya memahami bahwa ini khusus bagi Nabi. Karena manusia yang paling mulia sesudah Nabi, Abu Bakar tidak, Umar tidak, Ali terajana Habib kan, KB Habib turunan Ali kan. Ali juga tidak gitu. Jadi ini khusus buat Nabi SAW. Ya kalau memang ini istimewa, Aisyah juga kan istimewa sahabat. Lebih ti Habib Aisyah ti ibuna Habib. Ya. Asma juga istimewa. Kenapa nggak pakai baju Asma? Kenapa nggak pakai baju Aisyah? Ya karena ini mau khusus istimewa buat Nabi SAW. Cuma seperti sering saya sampaikan, kita nggak perlu memponis syirik, sesat ya kepada rekan-rekan yang punya keyakinan begitu. Jadi hayang pakai jubah Habib, kopiah Habib untuk meredakan sakit kepala. Pan ai bapak-bapak mah pan ku paramek we.
Kalau ini pakai kopiah Habib dan sebagainya. Wazad al-Bukhari, Imam Bukhari menambahkan fil adabil mufrad dalam kitabnya al adabul mufrad, wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ah. Nabi biasa memakainya untuk tamu dan Jumat, ya. Saya pun alhamdulillah ya, Pak cenah ini baju disetrika halus natara dipakai ke atuh munaya hajat munaya acara penting ya banyak tamu gitu. Nabi juga begitu, nu biasa-biasa mah pakai biasa soalna eueuh deui jadi eureuna begitu. Cenah yuk geus nyetrika deui misalnya. Ya, ini yang istimewa menurut saya, nantilah dipakainya di momentum istimewa. Nabi juga begitu. Jadi baju yang istimewa menurut Nabi nggak pakai tiap hari di peleter. Nabi pakai di momentum-momentum tertentu, yaitu buat tamu, acara yang banyak tamu dan untuk Jumatan. Ini jadi dalil juga ya, bahwa Jumatan itu memang harus diistimewakan. Saya sendiri ke istri saya, karena nanti ada ya di bab jenazah dimasukkannya, pakailah pakaian itu yang warna putih dan kafanilah dengan yang warna putih. Hadis itu kita pakai buat jenazah mah, tapi buat yang hidup jarang dipakai. Jenazah sok pakai nu hejo kumaha nya. Insyaallah nanti kita sambung dengan Bada Isa dengan sesi tanya jawab. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belian badai taroskeun. Enggak. Kemudian juga mana kalau kadang-kadang kami suka lihat itu banyak kurang di sini, banyak yang guna-guna yang pakai pakaian yang ada tulisan-tulisan, gambar-gambar, mungkin surat-surat yang sangat menolok sehingga mengganggu perusahaan. Kita mau tanya juga, mana kalau untuk tadi untuk Muharram itu kita bolehkan nggak puasa full seperti Ramadan? Yang pertama, kalau kita ke masjid ada banjir cilincang ya, atau jalanan basah sampai pakaian kita ikut basah, apakah pakaiannya sah dipakai untuk sholat? Jawabannya sah ya, selama air hujannya lebih banyak daripada air selokannya. Karena di hadis yang sudah dibahas di bab air, yang Nabi mengambil air dari sumur budoah untuk wudhu, itu juga kan sampah masuk ke sana, bangkai masuk ke sana, bekas haid masuk ke sana, tapi airnya banyak. Jadi air yang banyak tercampur air selokan sedikit itu tidak membuat air itu najis. Tapi tentu kalau bisa diganti dengan sarung itu lebih baik lagi ya. Seandainya tidak bisa, insya Allah sholatnya tetap sah. Yang kedua, terkait baju-baju yang ada gambar, yang ada tulisan, tentu itu kalau mengganggu kurang beradab ya. Apalagi jika gambar-gambarnya gambar-gambar yang haram. Apa gambar yang haram teh?
yang ada logo ITB itu haram. Itu logo ITB itu bukan ITB-nya yang haram. Logonya, karena itu logo dewa Ganesha ya. Kita kan nggak boleh pakai pakaian atau apapun yang ada berhala ya, atau yang pakai seragam Inter Milan, AC Milan itu ada salib itu. Kalah kumage dan diniatkan salib Barcelona. Terus saya Persib nu Islami mah. MU nggak boleh itu karena jelas itu lambang setan ya. MU itu setan merah itu memang lambang setan, nggak boleh ya. Ya memang itu logonya kan logo setan ya. MU itu nggak boleh ya. Termasuk yang ada gambar-gambar makhluk hidup kan nggak boleh, itu sepakat ulama, kecuali kalau gambarnya hanya sekadar pohon, alam ya, gunung, langit, matahari nggak apa-apa. Tapi kalau gambar binatang atau manusia itu nggak boleh ya, kecuali foto calonnya, calonnya saha ya, RK misalkan Mang Oded dulu, itu hanya tidak pantas saja dipakai untuk sholat karena pasti mengganggu ya. Apalagi di belakangnya ngejeblak teh botol sosro promosi itu. Jadi memang sah sholatnya, cuma masalah adab saja. Saya pribadi selalu ya ke masjid itu diusahakan tidak pakai yang bermotif, mau batik, mau corak, polos gitu. Tapi ari memang teu aya deui mah ya bagian batik nanya pakai saja karena enggak haram kan, tidak batal, cuma khawatir mengganggu saja ya. Dan karena bangsa kita bangsa batik, insya Allah mau kaganggu, insya Allah ya. Udah terbiasa melihat batik ya. Kemudian yang ketiga terkait saum Muharram itu dalilnya jelas ya, sahih. Afdolus sholah ba'dal faridoh sholatul lail wa afdolus siyam ba'da Ramadan saumul Muharram. Sebaik-baiknya sholat sesudah sholat fardu itu sholat malam, dan sebaik-baiknya saum sesudah Ramadan adalah saum Muharram. Hadisnya sahih dan berarti boleh mengamalkan saum Muharram sebulan penuh boleh. Tidak dianjurkan boleh tidak sebulan penuh boleh ya. Mana yang lebih baik? Kata para ulama kembali ke kekuatan masing-masing. Ya, kalau kuat sebulan penuh silakan, tapi tidak sigana muakara ruat. Jadi jangan memaksakan ya. Seperti Nabi SAW kan Nabi itu sebenarnya sudah tiap hari, tapi ada bukanya di setiap bulannya. Jadi termasuk saum Muharram, silakan bapak-bapak saum tiap hari, terlebih tanggal 9 dan 10-nya karena itu ada hadis khusus ya. Jadi dari tanggal 1 sampai 30 Muharram silakan saum, terutama tanggal 9 dan 10-nya. Yang paling pokoknya tanggal 10-nya. Ya, tanggal 10-nya yang paling pokoknya boleh. Kalau mau ditambah 9 10, ada juga riwayat lain kata Ibnu Hajar 10 11. Nah, pokoknya 10-nya. Tapi kalaupun mau semua silakan. Itu hadisnya sahih dan bisa diamalkan. Memang ada pertanyaan di sebagian ulama, kenapa tidak ada hadis saum Muharram seperti saum Syaban? Kalau saum Syaban kan banyak laporan dari istri Nabi itu kalau bulan Syaban saum hampir sebulan penuh. Tapi kalau saum Muharram nggak ada keterangan Nabi saum sebulan penuh, hanya sabda Nabi yang tadi. Imam An-Nawawi memberikan penjelasan itu karena syariat saum Muharram itu di akhir, persis sama dengan syariat saum 9 10. Kan kata Nabi, tahun depan kalau saya ada umur, saya akan saum dari tanggal 9 keburu meninggal dunia ya. Tidak mustahil pada saat itu juga Nabi bersabda, saum yang terbaik sesudah Ramadan itu saum Muharram.
hadis-hadisnya sahih, silakan mau diamalkan. Saya pribadi pun selalu mengamalkan meski ada bukanya. Mangga. Pak Ustaz, kalau di rumah ada gambar-gambar makhluk hidup gitu, misalnya atau anak-anak keluarga, Harus dibedakan antara gambar dan foto. Kalau foto itu rekaman kayak video, tidak menciptakan, cuma merekam kopi. Kalau foto, kalau gambar menciptakan. Di hadisnya itu kan yang haram itu menciptakan seperti menandingi ciptaan Allah. Kalau foto mah bukan menciptakan, kecuali kalau fotonya kemudian dieditnya bapak yang 60 tahun jadi 20 tahun. Tah, eta doraka. Menipu itu, nipu teh doraka. Ada kan aplikasinya kan? Ada ya. Atau diedit dijadikan gambar kayak karton ya. Itu sudah menciptakan, tuh haram. Tapi kalau hanya merekam foto asli ya, foto keluarga, foto hajatan, itu boleh, silakan karena tidak menciptakan. Kalau foto haram nanti video haram. Kan video juga gambar gabungan dari foto-foto gitu. Jadi yang haram itu gambar yang menggambar lukisan ya, pahat atau apapun lah, yang itu makhluk hidup. Saya pun sering ya ketemu jamaah lukisan ikan koi karena senangnya kuda cete malaikat mau asup ka imah ieu nya, cabut ganti ku kaligrafi naon nya, ayat kursi gambar Mekah tuh naon nu islami sama indahnya. Jadi yang makhluk-makhluk hidup jangan ada di rumah. Yang lain mangga Kang Rizky. Kalau di buku pelajaran anak-anak itu mungkin ada usaha dari pihak-pihak yang mungkin tadi pandangannya sama biar tidak menyerupai. Jadi gambar kartun itu makanya hilang, misalkan dihilangkan, judulnya dihilangkan, itu gimana? Khusus untuk anak-anak pendidikan, Aisyah itu kan punya mainan kuda-kudaan yang bersayap. Nabi pulang, ini apa cenah ada kuda-kuda bersayap? Itu cenah mainan buat anak-anak. Jadi kalau sekarang Aisyah itu guru TK ya, tukang ngasuh barudak leutik ya. Lalu Nabi bertanya, kenapa cenah kuda ada sayapnya? Kata Aisyah, kan kuda Nabi Sulaiman juga ada sayapnya. Nah, Pegasus ya. Walau alam ya. Cuma itu jadi dalil kalau gambar atau bentuk 3 dimensi mainan makhluk hidup buat anak-anak sarana pendidikan itu diperbolehkan. Meski di sebagian kalangan itu dengan mengaburkan wajahnya, oh itu mah selamat ya. Kalaupun tidak dikaburkan wajahnya, ya punten, anak-anak itu butuh komik ya, butuh komik kayak komik Al-Fatih itu butuh. Soalnya mentik itu lompatna kan komik nu teu pararuguh, One Piece dan sebagainya, wah bahaya ya. Zaman saya dulu komik non Shinchan ya, Detektif Conan. Ini butuh pengganti, termasuk film-film kartun butuh ya. Dan kita pakai saja rusuh yang tadi. Aisyah pun buat anak-anak boleh. Kalau bapak-bapak malah geus kudu karton-kartonan ya, jadi dihindari saja. Kalau buat anak-anak, buat pendidikan itu dibolehkan. Maaf Pak Haji. Tadi ada disebut nggak boleh menggunakan alat makan dari emas sama perak. Seandainya ada sajian media, terus kita ambil media yang lain untuk makan dari itu, apakah itu jamnya jadi nggak boleh dimakan? Atau karena memang kita nggak boleh menggunakan alatnya sebagai media makan, jadi kita boleh memindahkan ke tempat yang lain? Ya, jadi fikihnya sama dengan yang Bapak tegaskan tadi. Nggak boleh makan dan minum pakai wadah yang kita makan dan minum dari sana.
Kalau bobokoknya, wadah nasinya, wadah hidangannya dari emas, ya kita nggak pakai itu, ambil saja. Ya. Makanannya tetap halal. Ya. Yang haram itu memakai wadahnya. Tadi juga kan Nabi di hadisnya jangan dipakai wadahnya, makanannya tetap harus dihabiskan. Ya. Ada lagi, Pak? Cukup? Ya, kalau cukup terima kasih. Insya Allah kita nanti sambung dengan pembahasan tentang jenazah. Nanti kalau sudah bagian kafan mengkafani memandikan Pak Haji, kita adakan praktek di sini nggak apa-apa Pak Haji ya. Ya, bagi bapak-bapak yang belum bisa terutama ya, disediakan aja kainnya oleh ketua DKM. Oh gimana? Parfum boleh. Nggak boleh itu yang ihram, yang haji, yang umroh nggak boleh pakai parfum kecuali sebelumnya. Ya. Boleh yang nggak boleh itu ibu-ibu kalau ke masjid nggak boleh pakai parfum karena mengganggu perhatian. Ya. Jadi yang nanti bab jenazah bisa disediakan kain kapan 2 Pak Haji ya, buat ibu-ibu dan buat bapak-bapak. Coba pan kita bisa anu maut ibu-ibu, istri bapak atau siapa saja keluarga, minimal udah tahu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.